Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Liga ingin mempresentasikan tentang implementasi cloud server menggunakan Windows Server 2003 dengan video dengan saya Iksan dan rekan-rekan saya. Rizky Alwan Siregar, Abi Rafiki Ihsan, Jonaldo Nathanael Lubis. Kami dari kelompok 3 akan dibacakan oleh Rizky Alwan Siregar. latar belakangnya kebutuhan penyimpanan data terpusat yang mudah diakses dari mana saja. Data tersebar berkas organisasi tersimpan terpisah di banyak komputer, menyulitkan pengelolaan data. Akses terbatas. Penggunaan membutuhkan akses berkas dari luar jaringan kantor secara aman dan praktis. Server tersedia infrastruktur Windows Server 2003 yang masih beroperasi dapat dimanfaatkan sebagai platform cloud storage. Video dipilih sebagai perangkat lunak file sharing open source yang ringan dan kompatibel untuk dijalankan di atas Windows Server 2003. Tujuan implementasi 1. Membangun cloud server mandiri, memanfaatkan Windows Server 2003 sebagai host layanan penyimpanan berbasis web. Kedua, mengintegrasikan video, menyediakan antarmuka web untuk upload, unduh, dan berbagi berkas secara terpusat. 3. Meningkatkan aksesibilitas data, memungkinkan akses berkas kapan saja dan di mana saja melalui browser. 4. Mengelola hak akses menggunakan menerapkan sistem workspace dan permission untuk keamanan data tiap pengguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, John Aldo. Apa itu cold server? Cold server adalah server virtual atau fisik yang menyediakan sumber daya komputasi termasuk penyimpanan berkas yang dapat diakses melalui jaringan internet maupun internet kapan saja dan dari perangkat apa saja. Ada akses jarak jauh, sinkronisasi, dan juga keamanan terkelola. Berikut adalah diagram untuk layanan cloud. Apa itu video? Windows Server 2003 terbagi ada 4, yaitu peran file server, mendukung protokol berbagi berkas, SMB atau chips, dan layanan ISS untuk aplikasi web seperti video. 2. Ringan dan stabil. Kebutuhan sumber daya rendah cocok dijalankan pada perangkat keras lama sekalipun. Dukungan ISS 6.0. Internet Information Service bawaan memungkinkan hosting aplikasi PHP melalui modul tambahan atau Flash CIG. Perlu perhatian keamanan. Dukungan resmi Microsoft telah berakhir end of life sejak 2015, sehingga memerlukan mitigasi keamanan tambahan. Apa itu video? Video adalah dahulu aja Explorer, perangkat lunak open source berbasis PHP untuk berbagi dan mengelola berkas melalui antarmuka web, mirip layanan cloud storage komersial, namun dapat dijalankan sendiri self-host. Upload dan unduh berkas. Kelola berkas langsung dari browser tanpa perangkat lunak tambahan. Manajemen pengguna, pengaturan workspace, dan hak akses per pengguna atau grup. Riwayat versi. Melacak perubahan berkas dan mengembalikan versi sebelumnya. Berbagi aman.
Tautan berbagi dengan kata sandi dan batas waktu kadaluarsa. Akan dilanjutkan oleh rekan saya Abid Rafiki. Arsitektur sistem. Itu ada alur akses pengguna hingga penyimpanan data server. Yang pertama itu klien, browser pengguna mengakses portal video. Yang kedua itu ada internet atau LAN, permintaan HTTP dikirim ke alamat server. Selanjutnya itu yang ketiga itu ada Windows Server 2003, IIS 6.0 menjalankan PHP dan aplikasi video. Yang keempat itu ada penyimpanan, berkas disimpan pada disk atau storage server. Semua komunikasi disarankan menggunakan HTTPS dan firewall yang membatasi akses pada hanya per yang diperlukan. Selanjutnya ada tahapan instalasi dan konfigurasi. Yang pertama itu ada persiapan server, install Windows Server 2003, perbarui server pack atau SP2 beserta driver yang diperlukan. Yang kedua itu aktifkan IIS dan PHP, pasang Internet Information Service 6.0 dan konfigurasikan dukungan PHP melalui Fast GDI. Yang ketiga, install database. Siapkan MySQL sebagai basis data untuk menyimpan metadata pengguna dan berkas video. Yang keempat ada unduh dan ekstrak video. Tempatkan berkas aplikasi video ke direktori root ISS atau www.ot. 5. Konfigurasi awal. Jalankan wizard instalasi video melalui browser untuk menghubungkan database dan folder data. 6. Uji akses dan keamanan. Uji unggah atau unduh berkas, atur hak akses pengguna, dan terapkan HTTPS. Kelebihan sistem. Efisiensi biaya. Memanfaatkan perangkat keras dan lisensi tanpa perlu investasi. Yang kedua ada akses fleksibel, berkas dapat diakses kapan saja melalui browser di berbagai perangkat. Yang ketiga, kolaborasi mudah. Berbagi antar berkas pengguna atau tim menjadi lebih cepat dan terstruktur. Yang keempat, ada kostumisasi terbuka. Video bersifat open source sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya, kekurangan dan tantangan. Tidak ada pembaruan keamanan. Microsoft tidak lagi merilis patch resmi sehingga kerentanan baru tidak tertangani. Yang kedua ada risiko serangan cyber. Server rentan terhadap eksploitasi karena celah keamanan yang telah diketahui publik. Yang ketiga ada kompatibilitas terbatas. Versi PHP dan MySQL modern mungkin tidak sepenuhnya didukung oleh IIS 6.0. Yang keempat, ketergantungan perangkat keras lama. Perangkat keras yang menua meningkat risiko kegagalan sistem. Kesimpulan, Windows Server 2003 yang dipadukan dengan video dapat menghadirkan layanan cloud storage sederhana tanpa investasi perangkat keras baru. Yang kedua, video memberikan antarmuka web yang mudah digunakan untuk manajemen berkas pengguna dan hak akses. Yang ketiga, aspek keamanan menjadi perhatian utama mengingat status EOL Windows Server 2003 mitigasi tambahan wajib diterapkan. Yang keempat, solusi ini cocok sebagai implementasi jangka pendek atau pembelajaran dengan rencana migrasi jangka panjang ke platform yang lebih modern. Baik, di sini kami akan mendemokan cara untuk instalasi video server video menggunakan Windows Server 2003. Pertama-tama
kita akan menginstal video untuk men-share folder dari Oracle agar dari host bisa mengirimkan file ke Windows Server. Kita akan install VirtualBox GUIS Edition agar file yang diperlukan bisa ditransfer ke dalam GUIS di VM VirtualBox. Setelah kita restart, kita masukkan password. Kemudian file sharingnya sudah muncul. Kemudian hal yang pertama yang kita lakukan ialah mengaktifkan ISS atau SGDI dengan cara membuka konfigurasi Windows Server. Kemudian kita pilih roles. Kemudian kita pilih add roles. Kemudian kita next. Pada bagian pilihan checkbox roles, kita akan memilih web server ISS. Kita tambahkan require fiturnya. Kemudian kita next. Kemudian next kembali. Pada bagian role service-nya kita akan memilih CGI. Kemudian kita next. Kemudian kita install.
Sambil menunggu instalasi, kita akan install PHP. Kita akan copy terlebih dahulu untuk memudahkan ekstrak file tersebut. Kemudian kita ekstrak. Setelah diekstrak, file ini kita ganti namanya menjadi PHP. Kemudian ini kita pindahkan ke C. Kemudian kita paste di sini. Setelah itu, pada bagian folder PHP, kita akan menduplikasi file ini production. Kita akan copy dulu, kemudian kita paste ulang. Kemudian kita ganti namanya menjadi php.ini. Setelah itu kita buka melalui Notepad. Kemudian kita akan konfigurasi. Pertama kita akan aktifkan extension dir. Bisa saja menggunakan Ctrl F. Pada bagian extension dir, kita hapus bagian titik koma. Kemudian kita cari kembali extension yang lainnya. Kita cari saja nama extension. Pada bagian extension lainnya, pertama kita akan mengaktifkan extension PHP Cur, kemudian extension PHP Active, kemudian extension PHP GD2, kemudian extension PHP MB String, kemudian extension PHP MySQL, kemudian extension PHP MySQLi, kemudian extension PHP PDO MySQL. Kemudian kita ubah konfigurasi selain dari extension. Kita cari saja upload max file size. Di sini kita ganti jadi 2048. Kemudian untuk bagian post max size, kita akan cari lagi. Kita ganti jadi 2048 juga. Kemudian kita cari output buffering. Oke, sudah aktif output buffering. Kemudian kita cari konfigurasi CGI.
Di sini kita hapus titik koma, kemudian angka 1 kita ganti dengan angka 0. Kemudian selanjutnya kita cari CGI fix part info. Titik komanya kita hapus. Kemudian kita cari pas CGI impersonate. Titik komanya kemudian kita hapus kembali. Kemudian kita cari date dan time zone. Titik komanya kita hapus. Kemudian kita tambahkan zona waktu Asia Jakarta. Setelah konfigurasi semuanya ditambahkan atau diubah, kemudian kita save. Setelah itu kita kembali membuka konfigurasi instalasi roles-nya tadi. Di sini sudah selesai dan sudah berhasil. Kita sudah bisa meng-close-nya. Kemudian kita masuk ke bagian handler mapping. Kita akan buka ISS Manager. Kemudian kita pilih server kita di sini. Setelah itu kita pilih handler mapping. Kemudian kita tambahkan add module mapping. Pada bagian request path kita akan tambahkan PHP. Modulnya kita tambahkan fast CGI modul. Kemudian executable-nya kita masukkan PHP yang sudah kita pindahkan ke C tadi. Atau kita bisa menambahkan dengan mengklik titik 3, kemudian kita browse. Pada bagian DLL kita ganti jadi exe, kemudian kita pilih PHP CGI. Kemudian kita open, kemudian kita tambahkan namanya agar mudah dikenali. Kemudian kita OK-kan. Kita tekan yes. Kemudian setelah itu kita kembali ke server web dan membuka default dokumen. Di sini kita tambahkan indeks PHP. Kemudian setelah itu kita akan menginstal file tambahan yaitu Visual Runtime. Kita akan ekstrak terlebih dahulu. Kemudian kita akan install. Sambil menunggu instalasi selesai, kita akan menginstal videonya. Kita akan copy terlebih dahulu. Kemudian setelah itu ini videonya kita ekstrak.
Setelah selesai diekstrak, kita akan ganti nama POD-nya agar mudah diubah nantinya. Kemudian ini kita copy kembali ke folder C, kemudian ke inetpath www.root, kemudian kita pastekan di folder www.root tersebut. Setelah di copy, kemudian kita buka filenya. Di dalam folder ini kita buat sebuah folder yang namanya tmp. Kemudian setelah itu kita ubah permission dari folder tersebut. Di sini kita properties, kemudian ke bagian security, kemudian change permission kita edit, kemudian kita add. Di bagian advance kita pilih advance, kemudian kita pilih final. Di bagian ini kita pilih everyone, kemudian kita OK, itu OK kembali. Di bagian allow kita pilih full control. Setelah itu kita apply, kita tunggu untuk pengecekan pengaturan security dari folder video tersebut. Setelah itu kita OK-kan, kemudian OK kembali. Kemudian di bagian videonya kita buka, kemudian kita cari conf. Setelah itu pada bagian bootstrap conf ini kita akan buka menggunakan notepad. Kemudian pada konfigurasi bootstrap conf tersebut kita akan ubah
kita akan ubah TMP dirnyata yang telah kita tambahkan tadi di bagian define TMP dir tersebut. Kita hapus garis miring. Kemudian bagian ajak ini session check part ini kita hapus garis miring. Kemudian di bagian data part yang ada di bagian data part tersebut kita ganti menjadi garis miring PMP. Kemudian setelah kita ubah, kemudian kita file, kemudian kita save. Setelah konfigurasi tersimpan, selanjutnya kita akan install database dari Biodio ini. Saya memakai MariaDB. Sini kami memakai MariaDB. Kita copy dulu untuk memudahkan instalasi. Nanti kita install. Kemudian kita pilih next. Kemudian kita pilih accept lisensi. Kemudian next kembali. Setelah itu kita kembali. Pada bagian modify password for database user, kita ganti, kita tambahkan atau kita masukkan password. Di sini saya menggunakan admin saja sebagai contoh. Kemudian di bagian ini kita pilih enable access from remote. Kemudian di sini kita pilih use UTF-8. Setelah itu kita pilih next kembali. Kemudian next lagi. Kemudian kita next untuk yang terakhir dan install. Setelah proses instalasi selesai, kemudian kita klik finish. Setelah itu kita akan membuat database video tadi dan user untuk akses web nantinya. Kita cari di bagian start, kita mencari MariaDB. Kemudian di bagian command prompt ini kita klik.
Kemudian kita masukkan passwordnya F-link tadi. Setelah itu kita akan mengcreate database video dan user video serta passwordnya dan memberikan akses privilege ke dalam video database dan user yang barusan dibuat. Kemudian kita tekan enter. Terdapat error, oke, kita akan coba untuk paste kembali. Kita tekan enter, oke. Jadi masuk ke database dibuat, kemudian query sudah oke. Setelah itu kita buka CMD yang baru ini untuk database misalnya kita close. Kita buka CMD dengan room atau kemudian kita save server SS-nya. Sudah selesai terangkat. Kemudian kita akan coba untuk membuka file konfigurasi dari video dengan menggunakan localhost video. Setelah kita akses, kita instalasi berhasil, maka video akan menuliskan tool instalasi berhasil dari Cloud. Di sini kita akan scroll ke untuk memastikan bahwa server yang sudah kita konfigurasi benar-benar selanjutnya kita akan continue to video installation.
Baik, setelah kita mengkonfigurasi video, kita akan membuka melalui Mozilla Firefox. Kita membuka URL localhost video. Maka kita akan diarahkan ke konfigurasi tampilan untuk instalasi video ini. Untuk bahasa, kita pilih default, English, kemudian kita mulai start wizard. Untuk title, saya ubah menjadi Unhar. Kemudian di next to login. Di sini hanya contoh, saya buat admin untuk password, admin juga. Kemudian next, host, kita menggunakan localhost. Kemudian untuk database, kita menggunakan VideoDB, video user, kemudian password, kita masukkan password, kemudian kita tes DB connection. Oke, berhasil untuk koneksi ke DB-nya. Kemudian ini konfigurasi di defaultkan aja. Kemudian kita install video. Kemudian kita tunggu sampai selesai. Kemudian video ini sudah selesai terinstall, maka kita akan diarahkan ke halaman login. Di sini saya masukkan peserta cloud yang tadi. Maka kemudian kita akan diarahkan masuk ke dashboard dari videonya. Nah, di sini saya skip saja. Dan untuk konfigurasinya sudah berhasil ya, sudah nampil. Untuk pengetesan, saya akan coba untuk upload. Dari sini, saya akan coba untuk upload. Saya akan coba untuk tes. Yang saya oke. Nah, sudah masuk ya. Untuk pengetesan user lain, di sini kita bisa setting. Kemudian kita pilih people. Nah, di sini kita tambahkan usernya. Di sini kita buat contoh misalnya contoh passwordnya contoh juga contoh. Oke. Oke, sudah masuk. Sudah terbuat usernya. Saya close. Kemudian saya akan coba untuk membuka untuk membuka di host.
Oke, sudah muncul. Jadi kita akses host menggunakan IP dari server. Kemudian kita buka. Di sini saya masukkan usernya contoh. Kemudian passwordnya tadi contoh. Sudah bisa masuk. Kemudian di sini akan saya coba untuk upload. Sudah masuk. Filenya sudah berhasil masuk. Untuk tahapan konfigurasi sudah sampai di sini. Kami dari kelompok 3 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.